Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Nama saya Rani. Saya tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat di mana kepercayaan pada hal-hal gaib dan adat masih sangat kuat. Di sini, kami masih memegang teguh tradisi Sumpah Pocong, sebuah ritual mengerikan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran seseorang. Sebuah cerita tentang Ibu Darti yang akan saya ceritakan ini adalah salah satu contoh mengerikan dari azab Sumpah Pocong. Semua bermula ketika Ibu Darti, seorang wanita paruh baya yang dikenal jujur dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Aji, dicurigai mencuri emas warisan majikannya. Emas itu disimpan di dalam lemari besi yang hanya diketahui oleh Pak Aji dan keluarganya. Namun, suatu hari, emas itu hilang tanpa jejak. Seluruh rumah diperiksa, dan hanya Ibu Darti yang bisa mengakses lemari itu. Pak Aji, yang sangat mempercayai Ibu Darti selama bertahun-tahun, awalnya tidak percaya. Namun, tekanan dari keluarga dan tetangga membuatnya terpaksa menghadapkan Ibu Darti pada Sumpah Pocong untuk membuktikan kebenarannya. Pada hari yang telah ditentukan, desa kami menjadi lebih sunyi dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah, menambah suasana mencekam. Saya berada di sana, berdiri di antara kerumunan, menyaksikan dengan jantung berdebar kencang. Ibu Darti dibawa ke depan dengan tubuh terbalut kain kafan. Hanya wajahnya yang terlihat. Matanya tampak berusaha menyembunyikan ketakutan, namun raut wajahnya tidak bisa membohongi kami. Di sebelahnya, Pak Aji berdiri dengan wajah keras, tapi saya bisa melihat ada kesedihan di matanya. Ia tidak pernah membayangkan harus melakukan ini pada orang yang sudah seperti keluarga baginya. Pak Kades memulai ritual dengan membacakan doa-doa dan mantra. Di depan semua orang, Ibu Darti diharuskan mengucapkan sumpah bahwa dia tidak mencuri emas tersebut. Setelah sumpah selesai diucapkan, kain kafan yang melilit tubuhnya dilepas perlahan-lahan. Suasana hening, hanya terdengar suara angin dan detak jantung kami masing-masing. Ketika ritual selesai, Pak Kades mengumumkan bahwa jika Ibu Darti berbohong, azab akan segera menimpanya. Semua orang terdiam, dan Ibu Darti kembali ke rumahnya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Hari-hari berlalu, dan Ibu Darti kembali ke rutinitasnya dengan canggung. Namun, ada perubahan yang tak terhindarkan di sekitarnya. Orang-orang mulai menjauh, bisik-bisik tetangga semakin sering terdengar, dan rumahnya yang biasanya ramai kini sunyi senyap. Aku sering melewati rumah Ibu Darti ketika pergi ke sekolah. Setiap kali lewat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin. Dan kadang-kadang aku melihat bayangan di sudut mataku, seperti ada yang mengintip dari balik tirai jendela. Rasanya seperti ada yang tidak beres. Suatu malam, ketika aku sedang belajar di kamar, aku mendengar suara gaduh dari luar. Aku mengintip dari jendela dan melihat beberapa tetangga berkumpul di depan rumah Ibu Darti. Bau busuk menyeruak dari arah rumahnya, bau yang sangat kuat dan amis, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Penasaran, aku bergabung dengan mereka. "Kenapa bau busuk sekali di sini?" tanya seorang tetangga. "Entahlah, mungkin ada binatang mati di bawah rumahnya," jawab yang lain. Tapi dalam hati, kami semua tahu ada yang lebih mengerikan sedang terjadi. Keesokan paginya, desa kami gempar. Ibu Darti ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tubuhnya membusuk dengan sangat cepat, seperti sudah mati berhari-hari, padahal ia baru saja meninggal. Semua orang ketakutan dan berbisik-bisik bahwa ini adalah azab Sumpah Pocong. Pak Kades dan beberapa tetua desa segera memanggil seorang dukun terkenal dari desa sebelah.
Mereka percaya bahwa hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini dan menenangkan arwah Ibu Darti. Upacara penyucian dilakukan dengan segera, doa-doa dipanjatkan, dan berbagai ritual dilakukan untuk menenangkan arwah Ibu Darti. Setelah upacara selesai, bau busuk mulai menghilang, dan suasana di desa kami kembali normal. Namun, cerita ini menjadi pelajaran bagi semua orang tentang betapa seriusnya sumpah pocong dan azab yang menyertainya. Kisah Ibu Darti ini menjadi legenda di desa kami. Setiap kali ada yang mencoba berbuat curang atau berbohong, cerita ini akan selalu diingatkan. Desa kami tetap memegang teguh tradisi sumpah pocong, karena kami tahu bahwa azab yang menunggu tidak main-main. Aku, sebagai saksi dari kejadian ini, selalu teringat wajah Ibu Darti yang ketakutan saat sumpah pocong itu dilakukan. Aku berharap tidak ada lagi yang harus mengalami hal seperti ini, karena azab sumpah pocong adalah nyata dan sangat menakutkan. Dan itulah cerita azab sumpah pocong dari desa kami. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu jujur dan tidak berbuat curang. Terima kasih telah mendengarkan.